Kisah lucu Abu Nawas naik jabatan gara-gara bisa menjawab 3 pertanyaan sulit dari Baginda Raja dengan logika, kecerdikan, dan penuh kelucuan. Dicari-cari Baginda Raja di istana, tapi sosoknya tidak ada. Raja pun mengutus para pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Setelah mendapat perintah Baginda Raja, Abu Nawas cepat-cepat datang ke istana. Ketika itu dia tahu bahwa Raja sedang kesal kepadanya. Abu Nawas pun tidak berani menatap wajah Raja. "Abu Nawas, kenapa kau tidak datang untuk melihatku hari ini?" tanya Raja dengan singkat. "Saya mohon ampun dengan sangat, Baginda. Saya punya banyak pekerjaan untuk diselesaikan," jawab Abu Nawas. "Jati, kau pikir pekerjaanmu itu lebih penting daripada aku?" tanya balik Raja dengan sangat geram. Abu Nawas terdiam. Kemudian Raja melanjutkan, "Aku ingin menanyaimu beberapa hal. Kau harus jawab dengan benar. Kalau kau tidak bisa menjawab, aku akan menghukummu." "Apa saja, Baginda?" "Pertama, apa yang Tuhan kerjakan sekarang? Kedua, berapa banyak bintang di langit? Ketiga, di mana titik tengah bumi?" tanya Raja. Abu Nawas menjawab, "Saya mohon ampun, Baginda. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu sekaligus. Baginda harus memenuhi persyaratan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu." "Apa itu?" tanya balik Raja kepada Abu Nawas. "Jika Anda bersedia turun dari takhta, saya akan duduk di atasnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda," jawab Abu Nawas. Baginda Raja lantas turun dari takhta. Abu Nawas menduduki takhta sultan itu. Kakinya menginjak tikar yang terbuat dari kulit kambing. "Abu Nawas, jawab pertanyaanku," perintah Raja yang berdiri kesal di atas lantai. "Pertanyaan pertama Anda, apa yang Tuhan lakukan hari ini?" "Baru saja Tuhan membuat Anda turun dari takhta dan mengangkat seorang manusia awam, Abu Nawas, ke takhta negeri ini," jawabnya. Suasana di sana menjadi hening sebelum Raja bertanya, "Bagaimana tentang pertanyaan kedua? Berapa banyak bintang di langit?" "Baginda, jika Anda benar ingin tahu jumlah bintang di langit, biarkan saya memberitahu Anda," ujar Abu Nawas. Tangan kanannya mengambil tikar kulit kambing dari kakinya. "Jumlah dari bintang-bintang sama dengan jumlah bulu di kulit kambing ini. Anda dapat menghitungnya jika Anda tidak percaya kepada saya." "Siapa di dunia ini yang dapat menghitung bulu-bulu kambing?" tanya Raja sedikit kesal. Abu Nawas menjawab cepat, "Itu persoalan yang sama terjadi pada bintang-bintang. Siapa di dunia ini yang mampu menghitung bintang-bintang? Hanya Tuhan yang tahu." "Baiklah, sekarang aku ingin tahu, di mana titik tengah dari bumi?" "Cepat jawab." Abu Nawas sekonyong-konyong merenggut tombak di sampingnya. Ia lempar tombak itu ke lantai. Tombak itu menancap di depan Raja. "Baginda, itu merupakan titik tengah bumi. Kalau Anda tidak percaya kepada saya, perintahkan orangmu untuk mengukur jaraknya dari barat, timur, utara, selatan." "Abu Nawas, siapa yang bisa mengukur jarak itu?" tanya Raja. "Anda benar, Baginda, hanya Tuhan yang tahu titik tengah, bukan Abu Nawas, juga bukan Raja Eren." Abu Nawas menjawab tenang. Saat ia mendengar jawaban itu, Raja menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar seorang yang cerdas dan bijaksana. Ia mencintainya lebih dari sebelumnya. Kisah ini menunjukkan betapa cerdas, luas, dan tajamnya akal Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang bahkan tidak memiliki jawaban logika biasa. Dalam setiap jawaban, ia menggabungkan kebijaksanaan, kecerdikan, dan keimanan, sehingga tak hanya membuat Raja tercengang, tetapi juga memberikan pelajaran mendalam. Berikut beberapa makna dan pesan moral dari kisah tersebut. Pertama, ketawaduan dan kagungan Tuhan. Abu Nawas menunjukkan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang hanya diketahui oleh Tuhan, seperti jumlah bintang atau titik tengah bumi. Ini adalah pengingat bahwa manusia memiliki keterbatasan, dan hanya Tuhan yang Maha mengetahui segalanya. Kedua, kecerdasan tak harus sombong. Meski diangkat ke takhta dan mengalahkan logika sang raja, Abu Nawas tidak angkuh. Ia tetap rendah hati, menunjukkan bahwa kecerdasan sejati dibarengi dengan kerendahan hati. Ketiga, cara menjawab yang kreatif dan mengena. Alih-alih menjawab secara langsung, Abu Nawas menggunakan perumpamaan dan logika balik untuk menjelaskan sesuatu yang sulit dijelaskan.
Ini menunjukkan kekuatan berpikir lateral, berpikir dari sudut berbeda. Keempat, kebijaksanaan dihargai oleh pemimpin. Pada akhirnya, Raja menyadari bahwa Abu Nawas bukan sekadar pelawak atau rakyat biasa, tetapi sosok bijaksana yang patut dicintai dan dihormati.